Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku akan mendemonstrasikan perintah dasar Linux yang berkaitan dengan file dan directory. Aku akan mulai dari buat struktur folder dan file, kemudian lanjutkan dengan penjelasan fungsi serta konsep singkat tiap perintah. Video ini aku tujukan pada pemula, jadi kita bahas secara bertahap dan mudah dipahami. Yang pertama, kita masuk dulu ke CMD prompt. Nah, kita ketikkan WSL dulu buat masuk ke perintah Linux-nya. Kita ketikkan WSL, terus kita enter. Kita tunggu sekitar 1 menit dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang pertama akan kita lakukan yaitu kita lihat isi dari directory yang ada di laptop ini dengan kita ketikkan perintah ls, terus kita enter. Nah, ini adalah tampilan dari isi directory Acer. Nah, selanjutnya kita akan coba buat directory baru dengan kita ketikkan mkdir. Nah, apa sih yang mau kita buat nih? Kita mau buat folder dengan nama tugas pt-iku. Terus kita enter. Nah, kita udah buat foldernya, terus kita mau masuk ke dalam folder tugas pt-iku dengan cara perintah cd spasi tugas pt-iku, terus enter. Nah, kita udah masuk di folder tugas pt-iku. Nah, terus di folder tugas pt-iku ini aku mau buat folder-folder baru dengan lagi-lagi gunain mkdir. Aku mau buat namanya itu tugas 1, enter. Terus aku mau buat tugas 2, enter. Nah, kita udah buat 2 folder, yaitu tugas 1 dan tugas 2 di dalam folder tugas pt-iku. Nah, kita mau lihat apakah 2 folder itu udah masuk di folder tugas pt-iku. Kita ketikkan ls, enter. Nah, udah masuk ya teman-teman, folder itu di folder tugas pt-iku. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan buat file baru nih teman-teman. File baru di salah satu folder yang udah kita buat. Jadi kita harus masuk lagi ke folder baru yang udah kita buat. Aku mau pilih folder tugas 1 dulu. Jadi aku mau masuk dulu ke folder tugas 1 dengan ketikan cd spasi tugas 1. Terus enter. Nah, udah masuk di folder tugas 1 nih teman-teman. Terus selanjutnya di dalam folder tugas 1 itu aku mau buat file baru. Tapi nggak aku isi, jadi aku pakainya perintah touch spasi nama file yang akan kita buat. Aku mau buat namanya pertama .txt. Bentar, terus aku mau buat lagi file namanya kedua .txt, enter. Nah, aku udah buat 2 file nih teman-teman. Nah, lagi-lagi kita cek lagi nih apakah 2 file itu udah ada di folder tugas 1. Kita ketikkan ls, enter. Nah, udah ada teman-teman. Terus selanjutnya aku mau buat di folder tugas 2 nih teman-teman. Tapi gimana ya caranya balik ke folder sebelumnya? Mudah aja, kita ketikkan cd spasi titik, enter. Nah, udah balik ke folder sebelumnya.
Terus kita mau lagi masuk lagi ke folder yang satunya, yaitu folder tugas 2. Kita ketikkan cd spasi tugas 2, enter. Udah masuk di folder tugas 2. Tugas 2 kita isi dengan file yang udah yang nggak kosong, maksudnya file yang berisi gitu ya. Nah, gimana sih caranya gitu? Kita pakai perintah echo terus. Nah, tapi kalau kita pakai perintah echo ini, kita buat isi dari file yang akan kita buat dulu. Nah, file yang akan kita buat itu isinya aku mau buat belajar perintah Linux. Spasi, tanda lebih besar. Nah, terus kita buat nama filenya. Nah, filenya yaitu halbaru .txt, enter. Nah, terus kita mau lihat nih di file baru yang kita buat itu isinya udah bener belum ya. Kita pakai perintah cat spasi file tadi yaitu halbaru, enter. Nah, udah bener isinya yaitu belajar perintah Linux. Terus aku mau jelasin, jadi perintah hijau itu digunakan untuk menuliskan teks. Terus tanda lebih besar itu berarti menyimpan teks tersebut ke dalam file. Terus perintah cat itu digunakan untuk menampilkan isi file. Terus kita hitung ya teman-teman, kita udah belajar berapa perintah. Ada ls, mkdir, cd, touch, echo, cat. Nah, selanjutnya oh iya, ada satu lagi cd titik-titik. Jadi kita udah belajar 7 ya teman-teman. Terus kita tambah lagi nih, kita mau coba ubah hak akses file. Gimana tuh caranya? Mudah aja. Kita ketikkan chmod spasi 644 spasi file yang udah kita buat. Filenya tadi halbaru. Terus kita enter. Terus kita ketikkan ls strip l, enter. Nah, terus jadi perintah chmod itu digunain untuk mengatur hak akses file. Terus kode 644 berarti pemilik bisa membaca dan menulis, sedangkan pengguna lain hanya bisa membaca. Ini teman-teman, ada rwx itu. Terus selanjutnya aku mau coba ubah kepemilikan file. Pakainya perintah chown sudo. Oh ya, kita pakai sudo dulu teman-teman. Sudo chown spasi user 1 tuh pemilik ya teman-teman. Terus spasi file tadi halbaru. Nah, enter. Nah, kita masukin password kita dulu. Terus enter. Nah, udah. Terus kita lihat ls strip l. Nah, terus selanjutnya kita mau hapus file. Dan kita mau hapus file caranya dengan perintah rm titik file tadi, yaitu file halbaru. Enter. Terus kita lihat apakah file halbaru itu udah kehapus. Jadi file halbaru tadi kan ada di folder tugas 2. Nah, kita langsung aja pakai ls. Nah, udah nggak ada, berarti file halbaru udah kehapus.
Jadi gitu ya teman-teman, yang bisa aku jelasin kali ini. Jadi kita udah belajar perintah. Yang pertama ada ls, terus mkdir, ada cd, touch, ada cd titik-titik, ada echo, ada chat, ada chmod, ada ls strip l, ada sudo chown, ada rm. Jadi kita belajar 11 perintah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah lihat video ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.